Cerita dalam bahasa Indonesia. Apa yang akan kau berikan padaku? Pada suatu ketika di kerajaan yang indah, hiduplah seorang raja, seorang ratu, dan putri kecil mereka Olivia. Mereka mencintainya tanpa akhir. Mereka sangat mencintainya sehingga mereka memberikan semua apa yang dia minta. Maka, kata-kata pertamanya adalah, "Berikan padaku." "Yap." Dia begitu terbiasa dengan caranya, sehingga ketika dia tumbuh dewasa, jika ada yang meminta bantuan, dia akan segera bertanya kepada mereka, "Apa yang akan kudapatkan sebagai balasannya?" Maka selama bertahun-tahun, orang tuanya memberikan semua yang mereka bisa. Mereka berpakaian sangat lusuh karena Putri Olivia bahkan telah mengambil semua pakaian mereka. Seluruh kerajaan sekarang menjadi milikku. Apa ada sesuatu yang bukan milikku? Oh, di mana jarum itu jatuh? Oh, Olive, syukurlah kau ada di sini. Bisakah kau datang dan membantuku? Membantumu? Iya, kau tahu sayang. Aku kehilangan jarum jahitku. Sepertinya telah jatuh di suatu tempat. Aku pasti akan membantumu. Oh, itu manis sekali. Hanya jika kau memberi aku imbalan. Sang ratu merasa terkejut. Tapi sayangku, semua milikku sekarang sudah menjadi milikmu. Semua kecuali gaun usang yang aku kenakan sekarang ini. Masih ada satu hal lagi, dan itu adalah mahkotamu. Apa? Tetapi mahkota ini adalah milik seorang ratu, sementara kau belum menjadi seorang ratu. Kata-kata yang kau katakan itu lucu sekali, dan kau bahkan tidak berpakaian seperti seorang ratu, dan kau tidak memiliki apapun. Ya, baiklah, aku... Sang ratu benar-benar malu pada dirinya sendiri, dan dengan enggan menyerahkan mahkotanya. Iya. Oh, jarumnya ada di sebelah vas. Kau akan menemukannya dengan mudah kalau kau melihatnya dengan cermat. Lalu dia kembali ke kamarnya untuk melihat dirinya di cermin. Mahkota itu agak terlalu besar untuknya. Ya, ini akan cocok untukku dalam beberapa tahun lagi. Sekarang ada satu lagi yang tersisa. Dia pergi ke kamar ayahnya dan melihatnya sedang mencari sesuatu. Kacamata raja tua itu telah jatuh, dan dia sama sekali tidak bisa melihat tanpa kacamata. Ayah! Sayang, maukah kau membantu ayah tuamu ini menemukan kacamatanya? Ya, aku bisa. Tapi apa yang akan kau berikan sebagai balasan kepada aku, ayah yang terhormat? Sebagai balasan? Oh, Oliveku tersayang. Kau memiliki seluruh kerajaanku. Satu-satunya yang tersisa adalah mahkotaku. Kau tidak mungkin menginginkannya. Tapi aku tahu. Apa? Tapi sayangku, ini adalah mahkota raja. Oh, apa gunanya bagimu? Siapa yang pernah mendengar tentang raja yang bahkan tidak memiliki kerajaan? Raja yang malang itu sangat terluka dan malu, sehingga dia dengan sedih memberikan mahkotanya kepada putrinya. Mahkota ini adalah milikku. Sekarang aku memiliki semuanya dari tempat ini. Karena aku memiliki mahkota raja, aku bisa memerintahmu. Aku mengusirmu dan juga ratumu. Apa? Oliveku, apa kau ini sedang bercanda? Tentu saja aku serius. Karena aku memiliki kerajaan ini, jadi aku membuat peraturannya. Raja dan ratu yang malang itu sangat tersinggung oleh semuanya, sehingga mereka meninggalkan istana dan dengan sedih berjalan keluar dari istana. Di kamarnya, Putri Olivia sedang mencoba mahkota. Tapi itu meluncur turun ke wajahnya dan ke bahunya. Oh, ini terlalu besar untukku. Sebaiknya aku lepaskan saja. Apa? Tapi dia tidak bisa melepaskan mahkota itu. Mahkotanya terjebak di sana. Oh, tidak. Apa yang aku lakukan? Tidak ada seorang pun di istana karena dia telah memecat semua koki dan pelayan karena mereka tidak mau melayani perilakunya yang manja. Dia berlari dan berteriak dan menyenggol berbagai pot, dan pot itu benar-benar hancur. Tolong! Tolong aku!
Pada saat itu, seorang wanita tua tiba-tiba berjalan menuju ke arah Olive. Tolong lepaskan mahkota ini dariku. Tolong kau hentikan kebisingan itu. Siapa? Kau siapa? Lepaskan mahkota ini dariku. Oh, dan apa yang akan kau berikan sebagai imbalan? Apa? Pakaian bagus milik ibuku. Aku tidak menginginkan itu. Semua gaun dan perhiasan baru ibuku. Kenapa harus milik ibumu dan bukan milikmu? Baiklah, ambil semua milikku. Tapi aku juga tidak mau itu. Sekarang Olive benar-benar lelah dan takut. Aku mohon, ambillah apapun yang kau mau dariku. Tolong lepaskan mahkota ini dariku. Ada sesuatu? Lalu bagaimana dengan seluruh kerajaan? Aku sangat suka itu. Apa? Tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Oh, sungguh menyedihkan. Sama seperti bagaimana kau menyakiti orang tuamu. Mendengar ini, Olive merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Aku tidak akan membantumu. Kau bisa berkeliaran selamanya dengan mahkota itu di kepalamu. Kau tidak bisa melihat, makan, atau bahkan tidur nyenyak. Kau juga tidak akan bisa. Berhenti! Aku mohon hentikan. Tolong jangan katakan itu lagi. Ambillah kerajaanku dan segalanya. Asalkan mahkota ini bisa lepas dari kepalaku. Peri itu tersenyum dan dengan sihirnya, mahkota itu menghilang. Oh, terima kasih. Maukah kau membantuku lagi? Olive bertanya kepada peri apakah dia bisa membantunya bertemu orang tuanya. Itu adalah bantuan yang besar. Kau tahu itu? Dan itu tidak murah. Tetapi Olive menyadari kesalahannya. Dan sekarang dia merindukan orang tuanya. Dia siap menyetujui apapun yang diinginkan peri itu. Peri secara ajaib membawa mereka berdua pergi ke kediamannya. Inilah tempat tinggalku. Panggil aku kuno, tapi aku tidak menggunakan sihir untuk melakukan tugasku. Tapi sekarang kau di sini, kau bisa membantuku. Dan itulah yang dilakukan Putri Olivia. Setiap hari dia memasak dan membersihkan rumah peri tua. Putri Olivia menjadi sangat baik dalam pekerjaannya dan segera berubah menjadi sangat perhatian dan juga manis. Olive, apa yang kau lakukan di sini? Oh, tidak. Aku tidak bermalas-malasan. Aku hanya sedang merajut sweater ini untuk ayahku. Dan yang itu untuk ibumu? Iya, benar. Peri itu tersenyum hangat ketika dia melihat bahwa Olive akhirnya berubah. Aku kira sudah saatnya kau mendatangi mereka. Kau akan menemukan mereka tinggal di sebuah pondok tua agak jauh dari sini. Cukup ikuti jejak lumpur dan kau akan sampai. Olive sangat gembira tetapi bingung dengan jalan yang berlumpur. Dia mengumpulkan barangnya dan bergegas keluar. Aneh sekali. Jalan lain apa yang aku harus ikuti selain jalan lumpur? Dia berjalan cukup lama sampai dia bertemu dengan persimpangan. Jalan lainnya terbuat dari perak dan rubi. Dan lebih jauh di jalan itu, dia bisa melihat pohon-pohon emas. Oh, ini indah sekali. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan cinta orang tuaku untukku. Itu pun kalau mereka masih mencintaiku sekarang. Dia mengikuti jalan lumpur dan segera tiba di pondok kecil yang kumuh. Dia melihatnya dan merasa tidak enak. Ketika dia masuk, dia merasa lebih buruk. Oh, bagaimana aku bisa melakukan ini pada orang tuaku? Aku harus menebus kesalahan ini dengan cepat. Maka dia memasak makanan hangat yang enak untuk mereka saat mereka kembali. Dia telah belajar dengan baik dari peri. Dan ketika dia selesai mempersiapkan segalanya, dia mendengar pintu terbuka. Tepat pada waktunya. Dan ketika orang tuanya memasuki ruangan, mereka menatapnya dengan sangat tidak percaya. Ibu, ayah, aku minta maaf. Tolong jangan membenci aku. Melihat dia menangis, mereka bergegas menghampirinya.
Oh ya ampun, tidak apa-apa. Kami mencintaimu apapun yang terjadi. Oh, Olive manisku, kami selalu mencintaimu. Olive menyeka air matanya dan mengingat makanan yang dia buat. Dia menunjukkannya kepada orang tuanya. Dia juga memberi mereka hadiah dan mereka sangat terkejut. Ketika mereka duduk makan, dia memberitahu mereka tentang mahkota dan penyihir. Mereka menyadari ketika dia berbicara, dia telah berubah menjadi lembut dan peduli juga bahagia. Ayo kita pulang. Aku berjanji akan menjadi anak yang jauh lebih baik. Sayangku, kau sudah siap. Mereka segera kembali ke istana. Dan begitu Olive mengembalikan mahkota, Raja dan Ratu membawa kembali semua pembantu yang telah pergi. Mereka semua sangat terkejut dengan perubahan sang putri dan segera melupakan semua sifat buruknya. Ada sebuah upaya besar untuk memberi seseorang sesuatu. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita terima dan tahu bahwa ketika memberi bantuan, kita harus tulus melakukannya dari hati kita.